Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memasuki tahun 2013, Tuhan memberikan tema. Tahun 2013 adalah tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Mujizat yang kreatif masih ada. Apakah saudara mau mengalami pemulihan seutuhnya? Apakah saudara mau mengalami dibawa ke level yang lebih tinggi? Apakah saudara mau mengalami mujizat yang kreatif terjadi dalam hidup saudara? Saudara, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang percaya katakan amin. Saudara, Alkitab mengatakan, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dan Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Saudara, siapa kita sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus? Kita semua adalah orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Kita dalam keadaan mati. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita hidup. Kita bangkit dari kematian. Dan saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Saudara jaga baik-baik. Supaya saudara, juga saya, tetap hidup. Saya ingat pesan daripada Rasul Paulus yang mengatakan, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus juga berkata, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri yang ditolak. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus akan datang segera. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita harus makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berdoa, setiap saudara yang mendengar firman ini, selama saudara ada di muka bumi ini, selama masih ada di dalam dunia, sudah diberkati. Dan kita semua masuk surga. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan satu mujizat. Mujizat yang terbesar. Mujizat yang kreatif. Kalau Tuhan Yesus mengalami mujizat yang kreatif, saudara dan saya juga akan mengalami mujizat yang kreatif. Saudara, dalam kesehatan saya, baru-baru ini saya mengalami mujizat yang kreatif. Dan kalau saya mengalami itu, saudara pasti juga akan mengalami. Saudara, Tuhan Yesus ketika akan memulai dengan pelayanannya, Dia dicobai oleh iblis. Dia melakukan peperangan rohani melawan iblis. Dan Tuhan Yesus menang. Apa rahasia Tuhan Yesus memenangkan peperangan melawan iblis? Tuhan Yesus menang dengan firman Tuhan. Dia selalu mengatakan pada iblis, ada tertulis, dan dia bantah apa yang iblis mencoba untuk meyakinkan dia. Dan Tuhan Yesus memenangkan. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus pada waktu itu penuh Roh Kudus dan penuh firman. Saudara, saya ingin katakan sesuatu kepada saudara hari ini. Saudara harus penuh Roh Kudus dan penuh dengan firman Tuhan. Saya menghimbau kepada saudara, setiap hari baca Alkitab. Jangan sampai ada satu hari tanpa membaca Alkitab. Saudara harus membaca Alkitab. Saya tahu ini pesan yang sangat penting. Saudara harus tahu firman Tuhan supaya saudara menang melawan iblis.
tahun 2013 ini adalah tahun peperangan yang dahsyat. Dan saya berdoa, kalau Tuhan Yesus memenangkan peperangan ini, keluar sebagai pemenang, kita semua keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Setelah 40 hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Maka Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga. Dan pesan yang terakhir yang Tuhan berikan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita diminta untuk menjadi saksi Yesus. Di dalam menjadi saksi Yesus, kita tidak boleh mengasihi nyawa kita. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, di dalam menginjil, di dalam menjadi saksi Yesus, kita tidak boleh menyayangkan nyawa kita. Ini yang Tuhan mau. Dan saudara, kalau kita membaca Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, kita akan mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Tapi dengan syarat kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Saya berdoa kita menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Dan saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Selama 10 hari apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini berbicara tentang menara doa. Saya tahu hari-hari ini, masuk bulan Mei, kita akan memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita hari-hari ini diminta untuk banyak berada dalam menara doa. Dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dan saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tanda awal orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saya rindu setiap saudara berbahasa roh. Dan saya percaya kita akan menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, saya mau menjadi saksimu. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Jadikan mereka saksi-saksimu yang luar biasa. Bapa, waktunya sudah singkat. Engkau akan segera datang untuk kali yang kedua. Anak-anakmu akan hidup sama seperti engkau telah hidup. Dan mereka akan mengalami pemulihan seutuhnya. Mereka akan dibawakan pada level yang lebih tinggi. Dan mereka akan mengalami mujizat yang kreatif. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.